Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nazimu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita memasuki pembahasan mengenai hukum mempelajari ilmu mantik. Faslun fi jawazil ishtighali bihi. Pasal di dalam kebolehan menyibukkan diri bihi dengan ilmu mantik. Yang dimaksud dengan al-ishtighal di sini yaitu adalah mempelajari dengan serius ilmu mantik. Apakah boleh atau tidak? Wal khulfu fi jawazil ishtighali bihi ala thalathatin aqwali. Fabnu Salahi wan Nawawi harrama wa qala qaumun yanbaghi an yu'lama wal qawlatul masyhuratus sahihah jawazuhu li kamilil qariha mumarisis sunnati wal kitabi liyahtadi bihi ila sawabi. Wal hulfu dan adapun perbedaan di jawazil istiwali di dalam kebolehan menyibukkan diri bihi dengan ilmu mantik ala salasatin ialah atas 3 akwalin berupa pendapat. Fabnu Salahi maka adapun Ibnu Salah wan Nawawi dan Imam An-Nawawi harrama ialah mengharamkan keduanya. Wa qala qaumun dan berpendapat qaumun siapa satu kaum yang bagi seharusnya ayu lama apa diketahui apa ilmu mantik. Wal qaulatul masyhuratuh dan adapun pendapat yang masyhur as-sahihatu yang benar jawazuhu ialah bolehnya al-ishtighalu bihi yaitu menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu mantik likamilil qorihati bagi orang yang sempurna kecerdasannya mumarisi sunnati wal kitabi yang terbiasa menjalankan sunnah wal kitabi dan kitab Al-Quran liyah tadi agar mendapatkan petunjuk siapa mumaris bihi dengan ilmu mantik ila sawabi pada kebenaran. Jadi ada 3 pendapat ulama mengenai hukum mempelajari ilmu mantik. Pertama haram yaitu Ibnu Salah dan Imam Nawawi yang berpendapat demikian. Yang kedua adalah mustahab yaitu dianjurkan. Dan yang ketiga adalah jawaz, boleh. Wal khulfuh dan adapun lafaz al khulfu mubtadaun adalah menjadi mubtada. Artinya al khulfu ini al ikhtilaf yaitu perbedaan. Fi jawazi adapun lafaz fi jawazi muta'alliqun ialah berta'alluq bil khulfu dengan lafaz al khulfu. Jawazu atau baca jawazi kalau hikayatul qaulnya jawazi adapun lafaz jawazi mudhafun adalah menjadi mudhaf wal ishtighalu dan adapun lafaz al ishtighal mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih bihi ay bil mantik dengan ilmu mantik ala salasatin adapun lafaz salasatin bit tanwini dengan tanwin muta'alliqun ialah berta'alluq bimahdzufin dengan lafaz yang dibuang khabarun menjadi khabar. Bimahdzufin dengan lafaz yang dibuang khabarun menjadi khabar.
Apanya yang di sini menjadi khobar? Ya, yaitu ala salah satu ini kedudukan menjadi khobar. Atau di sini juga bisa ditakdirkan di mahdzufin dengan lafadz yang dibuang, yang mana lafadz yang dibuang ini kedudukannya menjadi khobar. Bisa demikian. Tapi yang lebih pas yaitu khobarun ini adalah keterangan dari lafadz ala salasah. Ala salasatin, adapun lafadz salasa bitanwini dengan tanwin muta'alliqun, ialah bertanduk dengan lafadz yang dibuang khobarun. Ala salasa ini menjadi khobar. Akwali, adapun lafadz akwali badalun adalah menjadi badal min salasatin dari lafadz salasah. Fabnu salahi, maka adapun ibnu salah mubtadaun, maka adapun lafadz ibnu salah mubtadaun adalah menjadi mubtada. Wan nawawi, dan adapun lafadz an nawawi maktufun adalah diatofkan alabnu atas lafadz ibnu, yaitu ibnu salah. Nawawi ini nisbatun berupa nisbah ila Nawa pada desa Nawa, wilayah bernama Nawa. Ala ghairi kiasin, nisbahnya ini ala ghairi kiasin, atas selain kias, artinya tidak mengikuti kias. Kenapa? Karena kiasnya wal kias, dan adapun kias hadful alifi ialah membuang alif. Kiasnya adalah membuang alif, sementara di dalam bait ini ada alif di antara dua wawu. Ini ada alif di antara dua wawu. Seharusnya alif ini kalau mengikuti kiasnya dibuang, tidak ada. Li'annahu, karena sesungguhnya lafat nawa mislu fata, ialah seperti lafat fata. Fata ini ketika dijadikan nisbah menjadi fatawiyun, ya. Menjadi fatawiyun. Wa nawa, dan lafat nawa nawawiyun, menjadi lafat nawawiyun ketika dijadikan nisbah tanpa ada alif. Fanawawi, maka adapun lafat nawawi bil alif dengan adanya alif syadun adalah syad. Harrama, lafat harrama, al jumlah tu adapun jumlah, yaitu jumlah lafat harrama, khabarun adalah khabar. Wa qala qaumun, adapun lafat qala qaum ini fi'lun wa fa'ilun adalah susunan fa'il, adalah susunan fi'il dan fa'il. Yambari, artinya yambari ini yajibu kifayatan, wajib kifayatan secara kifayah, artinya wujub kifai atau fardu kifayah. Atau maknanya yang begini yustahabbu, dianjurkan, ayu lama, apa diketahui, apa ilmu mantik. Al jumlah tu adapun jumlah minhu dari lafaz ayu lama, fa'ilu yang bagi ialah menjadi fa'il dari lafaz yang bagi. Wal qaulatuh, dan adapun lafaz qaulah mubtadaun adalah mubtada. Al masyhuratu sahihatu, adapun lafaz al masyhur as-sahihah na'tani adalah menjadi naat keduanya lil qaulah, bagi lafaz al qaulah. Jadi al masyhura as-sahihah kedudukannya menjadi sifat atau menjadi naat dari lafaz al qaulah. Jawazuhu, adapun lafaz jawazuhu khabarun adalah khabar. Artinya jawazul istighali bihi, kebolehan menyibukkan diri bihi dengan ilmu mantik. Likamilil qoriha, adapun lafaz likamilil qoriha muta'alliqun ialah berta'alluq li jawazihi pada lafaz jawazihi. Artinya kamilil qoriha ini zakiyil fitnah, yaitu yang cerdas pikirannya atau akalnya. Mumaris, adapun lafaz mumaris badalun ialah menjadi badal, mudhafun menjadi mudhaf. Jadi kedudukannya mumaris menjadi badal dan menjadi mudhaf, badal dari lafaz kamilil qoriha juga, ya. Kamilil qoriha. Artinya mumaris ini apa? Mutadarribun, yang terbiasa. Mutadarribun, yang terbiasa atau membiasakan diri. Muta'awidun, membiasakan diri. Muzawalata amalihi, untuk mempraktekkan perbuatannya seseorang. Mumaris, ya. Amalihi, perbuatannya mumaris. As-sunnatu, adapun lafaz as-sunnah mudhafun ilaihi adalah menjadi mudhaf ilaih.
wal kitabi dan adapun lafaz alkitab maktufun ala sunnah ialah diatofkan atas lafaz as-sunnah. Liyahtadil mumarisu agar mumarisu agar mendapatkan petunjuk al mumarisu siapa orang yang terbiasa menjalankan sunnah bihi dengan ilmu mantik ila sawabi pada kebenaran. As-sawab ini diddil khotai lawan kekeliruan. Qala syarihu berkata siapa Imam Asy-Syarih ya. Qala syarihu berkata siapa syarih yaitu Syekh Imaduddin Utsman. Zakaron nazimu menyebutkan an-nazimu siapa nazim yaitu Syekh Al-Akhdari bi annahu bahwa sesungguhnya sya'an karena ada al-ikhtilafu apa perbedaan bainal ulama'i di antara para ulama fi jawazil ishtighali di dalam kebolehan menyibukkan diri bi ilmil manti dengan ilmu mantik ala salasati aqwalin ialah atas 3 pendapat haramin haram wa mustahabbin dan dianjurkan wa jawazin dan boleh. Jadi ada 3 pendapat ulama terkait hukum mempelajari ilmu mantik. Pertama adalah haram, mustahab dan jawaz. Qala al-Qausini berkata siapa Imam Qausini wa'lam dan tahulah kamu atau tahu apa wa'lam ini adalah fi'il amar ya. Wa'lam dan ketahuilah kamu annal mantikoh bahwa sesungguhnya apa mantik kismani ialah 2 bagian. Kismun 1 bagian khalin, kismun khalin 1 bagian yang kosong, an syubahil falasifati dari syubhat-syubhat para filsuf. Yang dimaksud dengan syubhat di sini adalah kerancuan berpikir sehingga yang benar tanpa salah dan yang salah tanpa benar. Itu yang dimaksud dengan syubhat di sini. Kahadal kitabih seperti kitab ini wa mukhtasaril Imam As-Sanusi yang dimaksud dengan hadal kitab yaitu adalah As-Sulam Al-Munawwarah atau juga dengan syarahnya. Wa mukhtasaril Imam As-Sanusi dan kitab mukhtasar Imam As-Sanusi. Wa ta'lifil katibi dan karangan Imam Al-Katibi yang dimaksud di sini adalah matan Ar-Risalah Asy-Syamsiyah. Fahada maka adapun kismun khalin an syubahil falasifah la khilafah ialah tidak ada khilafah apa perbedaan fi jawazihi di dalam bolehnya hadza wala yasuddu dan tidak mencegah atau melarang anhu dari hadza illa kecuali man siapa orang la ma'ula yang tidak ada apa akal atau rasionalitas lahu bagi man. Jadi ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubhat-syubhat pikiran para filsuf itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai hukum mempelajarinya. Yaitu para ulama sepakat bahwasanya hukum mempelajari ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubhat-syubhat pikiran para filsuf itu hukumnya adalah boleh. Bahkan melainkan huwa adapun hadza fardhu kifayatin adalah fardhu kifayah, bahkan mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Kenapa? Li'annal qudrah karena sesungguhnya apa kemampuan ala raddi syubahil falasifati atas menolak syubhat-syubhat para filsuf la tahsuluh ialah tidak terhasilkan apa qudrah illa bihi kecuali bihi dengan hadza waradduha dan sementara adapun menolak syubahil falasifah fardu kifayatin adalah fardu kifayah wa ma yatawaqqafu dan adapun sesuatu yatawaqqafu yang tergantung alaihi atas ma al wajibu apa sesuatu yang wajib wajibun adalah wajib ini menjadi khabar dari ma. Kenapa mempelajari ilmu mantik yang tidak bercampur dengan syubahil falasifah ini bisa menjadi fardu kifayah? Itu karena untuk menolak pikiran-pikiran syubhat para filsuf hanya bisa ditempuh melalui ilmu mantik. Sementara
menolak pikiran syubhat para filosof itu adalah fardu kifayah. Dan menolak pikiran para filosof itu tergantung atau hanya bisa dilakukan jika mengetahui ilmu mantik. Karena itu mempelajari ilmu mantik ini menjadi fardu kifayah karena mengikuti pada hukum menolak pikiran syubhat para filosof. Hukum menolak syubhat pikiran para filosof adalah fardu kifayah dan itu hanya bisa ditempuh apabila sudah mengetahui ilmu mantik. Karena itu hukum mempelajari ilmu mantik ini mengikuti hukum menolak syubhat para filosof. Al-Qismustani ini adalah bagian yang kedua. Ilmu mantik itu ada dua bagian. Yang kedua adalah al-qismusani, adapun bagian yang kedua mukhtalitun ialah bercampur bisyubahil falasifati dengan syubhat-syubhat para filsuf. Wahada dan adapun qismusani atau mukhtalitun bisyubahil falasifah huwa adapun hadza alladzi ialah yang jara berlangsung fil istighali di dalam menyibukkan diri bihi dengan alladzi khilafun apa perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu terjadi di dalam ilmu mantik yang bercampur dengan syubhat-syubhat pikiran para filsuf. Sementara ilmu mantik yang terbebas dari pikiran-pikiran syubhat para filsuf itu semua ulama sepakat boleh mempelajarinya. Wal musannifuh dan adapun musannif yaitu Syekh Al-Akhdari lama ialah setelah menginginkan siapa al-musannif ayyadhkura untuk menyebutkan siapa musannif hukmal kismil awali pada hukum bagian yang pertama yaitu ilmu mantik bagian pertama yaitu ilmu mantik yang terbebas dari syubahil falasifah alladzi yang aroda yang menginginkan siapa musannif ta'lifal kitabi akan mengarang kitab fihi di dalam alladzi jarrahu menarikhu terhadap musannif dalika apa zikru hukmil kismil awal ila zikril hukmil mantiki pada menyebutkan hukum ilmu mantik mutlakon secara mutlak. Jadi Syekh Al-Akhdari di dalam 4 bait di atas bukan hendak menjelaskan hukum mempelajari ilmu mantik yang khalin an syubahil falasifah, yang terbebas dari syubahil falasifah. Melainkan musannif hendak menjelaskan mengenai hukum mempelajari ilmu mantik secara mutlak. Nah, baik ilmu mantik itu bercampur dengan syubahil falasifah atau tidak secara mutlak tanpa ada qaid ya, tanpa ada qaid apakah ini termasuk bagian yang pertama atau yang kedua. Fahaka maka menceritakan ya. Fahaka maka menceritakan atau menyebutkan siapa musannif al-khilaf al-waqi akan perbedaan al-waqi'ah yang terjadi fil qismistani di dalam bagian yang kedua, di dalam hukum mempelajari ilmu mantik bagian kedua itu maksudnya. Illa annahu hanya saja annahu sesungguhnya musannif atlaqah ialah memutlakkan siapa musannif. Fayajibu maka wajib taqyidu kalami apa mengikat kalamnya musannif, perkataan musannif yaitu Syekh Al-Akhdari bihi dengan hukmul kismil awal. Bihi dengan hukmul kismil awal. Jadi pada awalnya musannif hendak menyebutkan atau menjelaskan hukum mempelajari ilmu mantik al-kismul awal yang termasuk kismul awal. Namun hal tersebut ya mendorong beliau yaitu Syekh Al-Akhdari musannif
untuk menyebutkan hukum mempelajari ilmu mantik secara mutlak. Nah, baik dia masuk pada kismul awal atau kismul tsani. Nah, karena demikian ya, karena Kiai Musonif ini yaitu Syekh Al-Akhdari hendak menceritakan atau menjelaskan terkait hukum mempelajari ilmu mantik secara mutlak, maka beliau ya terpaksa harus menyebutkan perbedaan pendapat para ulama mengenai hukum mempelajari ilmu mantik yang al-qismusani, yaitu yang bercampur dengan syubahil falasifah. Karena itu kalam musonif, yaitu penjelasan musonif Syekh Al-Akhdari di dalam 4 bait yang sudah dibaca di atas, maka harus dibatasi dengan penjelasan ini. Nah, tidak boleh misalnya perkataan musonif ini ya kita baca secara mutlak. Maksudnya meskipun ilmu mantik yang terbebas dari syubhil falasifah ya, yang terbebas dari syubhil falasifah itu hukumnya ada 3 rincian, ini tidak demikian. 3 rincian hukum atau perbedaan hukum yang terjadi di kalangan para ulama itu terjadi di ilmu mantik, hukum mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan syubahil falasifah. Sementara ilmu mantik yang terbebas dari syubahil falasifah itu tidak ada perbedaan di kalangan para ulama mengenai kebolehan mempelajarinya. Summa kemudian fasalah memerinci an-nazimu siapa nazim mintilkal aqwali salasati dari pendapat yang 3 tersebut, bi'anna bahwa sesungguhnya minal ulama ialah sebagian dari ulama, man siapa seseorang haramah yang mengharamkan siapa man ilmal mantiki pada ilmu mantik, alladzi ini di sini allati ya, alladzi baca sesuai teksnya, allati yang takhtalitu yang bercampur apa allati bisyubahil falasifati dengan syubhat-syubhat para filosof, kabni Solahi seperti Ibnu Solah, Wan Nawawi dan Imam An-Nawawi. Jadi hukum mempelajari ilmu mantik yang bercampur dengan syubahil falasifah ada 3 pendapat. Imam An-Nawawi dan Ibnu Solah mengharamkan mempelajarinya. Wa minhum dan ialah sebagian dari ulama man adapun seseorang qala yang berkata siapa man bi annahu bahwa sesungguhnya sya'an yang bagi seharusnya ayyuk lama apa diketahui apa ilmu mantik allati takhtalitu bi syubahil falasifah seharusnya diketahui juga, yakni menginginkan siapa man mangqala yustahabbu dianjurkan ya apa ilmu mantik allati takhtalitu bisyubahil falasifah. Ada sebagian yang mengharamkan dan ada lagi sebagian yang menganjurkan. Wa minhum dan ialah sebagian dari ulama man adapun seseorang qala yang berkata siapa man bil jawazi dengan al jawaz dengan kebolehan mempelajarinya lidzakil qorihati bagi orang yang cerdas pikirannya atau akalnya, sahihil zihni yang sehat pikirannya, salimit tab'i yang selamat wataknya, mumarisil kita biwas sunnati yang terbiasa menjalankan isi Al-Quran dan Sunnah, li'alla ya'ula agar tidak, ini ya'ula ini yaitu berbalik, li'alla ya'ulah karena agar tidak berbalik siapa man atau zakil qoriha bihi ya dengan ilmu mantik, bihi dengan ilmu mantik ilat tibai ba'di turukil wahmiyati pada mengikuti sebagian jalan-jalan al-wahmiyah yang bersifat ilusif atau khayalan.
Fayufsiduh maka merusak siapa zakil korihah ya, atau man ya al muqaddimati pada premis-premis wal aqisatin nazariyati dan silogisme nazariyah yang bersifat teoritis. Fatazilla maka tergelincir kodamuhu apa kakinya man, yaitu orang yang mempelajari ilmu mantik, tiba didarakati sufliyati di dalam sebagian tingkatan-tingkatan yang paling bawah. Wahadal qaulus salisu dan adapun pendapat yang ketiga ini, adapun hadal qaulus salis, al qaulus sahihu adalah pendapat yang benar, al masyhur yang masyhur. Wa dzakara dan menyebutkan Al-Akhdari siapa Imam Al-Akhdari fi syarhi di dalam syarahnya Al-Akhdari annal mu'tazilatah bahwa sesungguhnya siapa Mu'tazilah wal qadariyata dan Al-Qadariyah ini kelompok di dalam Islam ada yang disebut dengan kelompok Mu'tazilah dan kelompok Qadariyah. Wa ghairahum dan selain Mu'tazilah dan Qadariyah minat tawaifil bid'iyati dari kelompok-kelompok yang menyimpang, ya uluna berbalik mereka bil mantiki dengan ilmu mantik ilat tibai pada mengikuti sebagian jalan-jalan khayalan yang bersifat ilusif. Fayufsiduna maka merusak mereka al muqaddimati pada premis-premis wal akisatin nazariyati dan silogisme teoritis. Fatazilla maka tergelincir qadamuhum apa kaki mereka fi ba'di darakati sufliyati di dalam sebagian tingkatan yang paling bawah ya. Di dalam sebagian tingkatan-tingkatan yang paling bawah. Jadi pendapat yang ketiga ini boleh mempelajari ilmu mantik bagi orang yang memiliki kecerdasan yang baik, pikirannya sehat, ya, umarisil kita biwas sunnah. Juga dia sudah terbiasa menjalankan isi Al-Quran dan jejak Nabi atau As-Sunnah. Kenapa harus demikian? Karena agar orang yang mempelajari ilmu mantik ini tidak malah berpaling atau berbalik ya mengikuti pendapat-pendapat yang sifatnya wahmiyah, hanya khayalan saja. Mempelajari ilmu mantik kan tujuannya liyah tadi ila shawab, yaitu agar mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebenaran. Namun apabila orang ini ya, belum siap secara kecerdasannya belum siap, secara tabiatnya belum siap, dia misalnya masih menyepelekan ya, ajaran-ajaran agama, nanti bukan kebenaran yang didapatkan, melainkan dia malah mengikuti pendapat-pendapat yang menyimpang yang sifatnya hanya ilusi saja, hanya khayalan saja. Misalnya seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Khaddari seperti golongan Mu'tazilah, Qadariyah, dan golongan lain yang menyimpang. Mereka mempelajari ilmu mantik bukan malah mendapatkan petunjuk untuk mendapatkan kebenaran, melainkan mereka malah berbalik dengan ilmu mantik itu, mereka malah berbalik mengikuti pendapat-pendapat yang menyesatkan. Fakhadu maka masuk mereka yaitu Mu'tazilah, Qadariyah wa ghairuhum minat tawaif al-bid'ayah fi dzalika di dalam ad-darakat as-sufliyah, itu tingkatan-tingkatan paling bawah itu maksudnya adalah pendapat-pendapat yang syubhat ya di sini ya. Wahmiyah itu hanya khayalan. Hatta badalu sehingga mengganti mereka wa ghayyaru dan merubah mereka fi sunnati syar'iyyati di dalam sunnah yang bersifat syariat wal millatil muhammadiyah dan agama al-muhammadiyah, agama Muhammad yaitu agama Islam. Faba'u maka menjadi mereka bidhalalatin jaliyatin yaitu dengan kesesatan yang nyata, wajahalatin ghabiyatin dan kebodohan,
yang tolol ya. Maksudnya malah mereka bukan mendapatkan petunjuk, melainkan mereka malah semakin tampak kebodohannya. Faba'u maka bau ini adalah kembali ya. Faba'u maka kembali mereka bidolalatin dengan kesesatan jeliyatin yang tampak jelas, wajahalatin dan kebodohan rabiyatin yang tolol ya, yang dungu. Malah mereka bukan tambah cerdas, malah tambah tampak kebodohan mereka setelah mempelajari ilmu mantik. Allahumma ya Allah, wafikna berilah pertolongan kau kepada kami litiba'in nabiyina untuk mengikuti para nabi, wa tawaffana dan wafatkanlah engkau dan mewafatkanlah engkau kepada kami muslimina dalam keadaan Islam, la mubaddilina tidak mengganti, wala mughayyirina dan tidak merubah. Ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan sekalian alam. Wabillahi dan ialah hanya kepada Allah at-taufiqu adapun minta pertolongan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.